ada gak sih pengalaman ibu yang lucu-lucu gitu, drama-dramanya mahasiswa mungkin, maaf bu saya terlambat atau gimana, itu banyak gak bu drama-drama seperti itu? Kalau lucu kok saya pikir Kurang absurd lucu. ya nanti Absurd. bilangnya kalau kita bilang lucu gitu. Kalau point of view saya sendiri sebagai responden itu, saya tuh ngerasa apa sih yang saya dapatkan setelah saya merespon sesuatu yang ibu berikan gitu. Bu Mai selalu begini, kalau misalnya ibu-ibu bakul atau bapak-bapak yang kemudian mereka, kenapa seharusnya sih menghabiskan waktu saya, masih bisa kita terima gitu ya. Karena ketika mereka mengisi itu kan menghabiskan waktu segala macam gitu. Bisa jadi mereka akan kehilangan keuntungan. Tapi kalau mahasiswa disuruh ngisi kuesioner aja cuma 5 menit, kok ogah-ogahan sebenarnya cara berpikirnya gimana itu juga Bu Mai agak kurang nggak tahu ya. Nggak tahu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digis, kembali lagi di podcast Digi Talks bersama saya sebagai host Yuda Fatih Albani. Dan di sini kita akan membahas seputar skripsi mahasiswa ya mungkin. Dan saya juga ditemani sebagai narasumber saya yaitu Bu Mai. Assalamualaikum Mas Yuda dan teman-teman sekalian. Ya, gimana kabarnya Bu Mai hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, sehat bahagia. Habis olahraga ya Bu dari lantai 1 tadi. Iya, betul. Naik ke lantai 4 tuh ya menggos-menggos sedikit gitu. Tapi ya alhamdulillah, disyukuri saja. Masih bisa naik ke lantai 4 kan begitu ya. Iya, begitu. Bu Mai ini kalau nggak salah ya Bu Mai, track recordnya itu dari S1 di UMY, S2 di UGM, S3-nya di UNS. Betul. Itu tuh sangat akademisi banget ya Bu. Bisa tergantung dibilang memandangnya. Ya. Publikasinya juga lumayan banyak, publikasi karyanya. Alhamdulillah ya. Itu bisa diceritakan gak sih Bu, latar belakangnya Bu Mai itu seperti apa kok bisa sampai seakademis itu gitu, gimana Bu? Baik, jadi alhamdulillah memang dari awal Bu Mai itu merencanakan karir itu emang Bu Mai sudah fokus ya. Bu Mai ingin berada di karir mengajar ya, sehingga di awal ketika Bu Mai itu di LSM itu juga ambil jalurnya adalah jalur trainer gitu kan. Jalur trainer ya. Kemudian ketika diminta untuk Bapak pulang ke Jogja, kemudian melanjutkan sekolah S2, semakin mantap meningkatkan kualitas dari trainer di LSM, kemudian masuk jalur pengajar di universitas. Oh gitu. Ya, waktu itu pertama Bu Mai masuk di salah satu universitas di Jakarta ya, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian tahun 2016 kemudian Bu Mai punya kesempatan untuk pindah ke Jogja lagi. Bu Mai masuk ke UII, alhamdulillah sampai sekarang di Prodi Bisnis Digital. Kalau konsennya Bu Mai sendiri di SDM dan entrepreneurship ya Mas Yuda ya. Dan Bu Mai alhamdulillah konsisten dari awal kuliah S1, S2, S3 yang ngambil jalurnya itu. SDM terus ya Bu ya? Iya, betul. Saya tuh kalau gak salah kelahiran 2005 ya Bu ya? Ya. DLSM itu apa ya Bu ya? Boleh dijelaskan mungkin ke teman-teman. LSM itu bahasa langitnya NGO Mas. NGO. Ya, kalian lebih paham NGO kan daripada LSM. Saya kurang ngerti itu. Jadi kalau bahasa kita dulu yang gen milenial ke atas namanya kan LSM dulu. Iya. Nah kalau kalian menyebutnya NGO. Jadi organisasi non profit yang memang kita bergerak di bidang sosial ya seperti itu. Tapi kebetulan Bu Mai di 3 LSM yang Bu Mai ikuti itu emang Bu Mai fokus di pemberdayaan UMKM. Ya UMKM. Jadi trainernya, jadi coach dan lain sebagainya. Begitu Mas Yuda. Oke. Tadi kan Bu Mai sempat cerita nih ada dipanggil Bapak untuk pulang gitu. Apakah orang tuanya Bu Mai itu memang dari akademisi atau guru atau gimana gitu? Kelihatannya terinspirasi gitu. Bapak ibunya Bu Mai itu dua-duanya pedagang. Oh. Ya, alhamdulillah dua-duanya hanya lulusan SD. Enggak apa-apa sih Bu itu. Iya, artinya memang kami memang berasal dari desa yang terpencil di barat Jogja ya, dan kebetulan rata-rata penduduknya waktu itu kalau tidak bertani ya berdagang. Nah, bapak ibunya Bu Mai itu lebih fokus di dagang batik ya, dari satu pasar ke pasar yang lain ya. Kemudian ada satu peristiwa yang waktu itu memang di Jakarta, pas bapak ibu itu nengok ke Jakarta, Bu Mai itu pulang jam 1 malam gitu. Oh gitu.
Kebetulan karena bapak ibu itu kan dari pesantren ya, Iya. jadi tingkat kekolotannya masih Iya. sangat tinggi gitu. Mungkin. Ya, jadi ketika tahu bahwa saya anak perempuan kok jam 1 malam Baru baru pulang, pulang gitu. gitu. Gampangannya kalau bahasa Jawa sih tak golek iki opo gitu. Yang dicari apa iya, gitu kan. ngerti. Jadi akhirnya kemudian muncul ultimatum ya udah pulang gitu. Tapi Bu Mei alhamdulillah punya apa bargaining position kalau bahasa kita ya dengan bapak. Oke, kalau saya pulang berarti saya sekolah gitu. Oke. Jadi dan bapak ibu setuju untuk mendukung keputusan saya untuk sekolah itu. Jadi alhamdulillah itu juga mungkin jalan Allah ya untuk kemudian menjalankan Buma itu untuk oke, kamu memang sudahlah fokus jadi pengajar saja entah di SMA atau di universitas, dan alhamdulillah rezekinya Bu Mei di universitas gitu. Iya, Mas. alhamdulillah ya Bu. Betul. Bu Mei di sini tuh mengajar sebagai dosen apa Bu? Kalau kemarin organisasi digital. Ya, kalau alhamdulillah Bu Mei itu selalu dapat mata kuliah yang berbeda-beda ya. Iya. Di awal kemunculan Bu Mei atau kehadiran Bu Mei, bukan kemunculan ya. Kemunculan Kehadiran Bu Mei di bisnis- II di digital ya. Dulu iya. masih D3 manajemen. Itu Bu Mei dimasukkan ke konsentrasi operasional karena Oke. memang waktu itu belum ada, dan itu masih bertahan sampai sekarang gitu. Karena untuk bisnis digital operasional cuma ada Bu Mei sama Putri ya. Sehingga meskipun Bu Mei itu sudah ada di konsentrasi SDM, Bu Mei tetap membantu di operasional. Operasional. Nah, sehingga Bu Mei sekarang lintas gitu ya. Operasional iya, SDM SDM iya, iya. kemudian manajemen umum kayak komunikasi bisnis digital, Iya. strategik bisnis digital. Iya. Pokoknya yang kira-kira menantang gitulah Bu Mei suka gitu. Dan termasuk salah satunya juga Bu Mei ngajar metodologi penelitian. Iya, metodologi Ya, Bu Mei. iya. Itu berarti tentang skripsian ya Bu ya? Iya, Ada gitu? Iya, memang. Jadi nanti jalur masuknya teman-teman bisa memahami skripsi itu ya salah satunya dari itu mata Dari kuliah itu. metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Terapan ya. Sekali lagi kita terapan. Terapan, bukan, ya. iya, siap. Karena memang kita sarjana terapan. Siap sekali. Begitu Mas Berarti Yuda. dari banyaknya itu tuh Bu Mei itu sering menghadapi banyak mahasiswa ya pastinya Bu ya? Untuk untuk konsultasi skripsi gitu kan mungkin. Kalau alhamdulillah kita tiap semester Tiap atau semester ada? ya ada bimbingan ya. Iya. Ya rata-rata 10 lah, 5 sampai 10. Memang kalau di akhir kemarin karena Bu Mei sedang sekolah ya, jadi Bu Mei minta sedikit saja hanya 6, rata-rata 6, tapi kalau Oke. sebelum-sebelumnya bisa sampai 10. Oh, jadi satu semester 10 mahasiswa. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Satu angkatan ya, 10 mahasiswa. Jadi itu dari magang. Nanti prodinya 1 tahun dari magang sampai kemudian TA selesai. Ya, begitu. Dari banyaknya mahasiswa yang udah Ibu ajar nih, ada gak sih pengalaman Ibu yang lucu-lucu gitu, drama-dramanya mahasiswa mungkin, maaf Bu saya terlambat atau gimana, itu banyak gak Bu drama-drama seperti itu? Kalau lucu kok saya pikir Kurang absurd lucu. ya nanti Absurd. bilangnya kalau kita bilang lucu gitu. Tapi kalau saya lebih tepatnya pengalaman yang menurut saya kok jelek Jelai. agak Mengesalkan ya? ya mengesalkan Iya. gitu ya. Jadi rata-rata mahasiswa itu kalau bimbingan kadang mereka tidak pas waktunya, itu ya yang terjadi. Keterlambatan Kemudian, ya. telat. Kemudian saat bimbingan itu tidak membawa progres apapun gitu. Oke. Nah, Meskipun kemudian- sudah ada iya, sudah notulensi ada sebelumnya. notulensi, revisi dan Oh, segala gitu. macam. Terus yang paling mengesalkan itu yang ketika tiba-tiba hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak. Itu kalau bimbingannya Bu Mei ya. Wah, itu benar-benar paling mengesalkan gitu. Apalagi kalau Bu Mei kan punya satu pandangan ya bahwa mahasiswa bimbingan Bu Mei itu harus lulus tepat waktu itu. Oke. Nah, jadi kalau ada yang sampai menghilang itu sampai Bu Mei di grup itu harus, ayo kamu kemana? Kamu kemana nih gitu, nggak datang-datang gitu. Mungkin itu lebih ke perhatian sama mahasiswanya. Ya umbuh. Entah itu di mana apapun sama mahasiswanya ya nggak tahu gitu. Bisa jadi mahasiswa kan menamai itu jadi intimidasi, wah Bu Mei Iya. intimidasi saya gitu kan. Kok malah dikejar-kejar Nanya-nanya, gitu. ya. Kan nggak tahu, setiap orang punya persepsi. Tapi bagi saya ya salah satu tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa mahasiswa saya itu lulus tepat waktu. Iya. Jadi kalau ada yang menghilang tanpa jejak gitu, itu sangat-sangat mengesalkan. Mengesalkan. Gitu Mas Yuda. Kira-kira kalau menghilang tanpa jejak, terus tiba-tiba nanti kembali lagi di semester depannya gitu, ada nggak Bu kira-kira? Oh ya, Pasti ada ya? Ada 1-2 yang memang 1-2. sengaja. Karena memang
Alhamdulillah pengalaman Bumei jarang mahasiswa Bumei itu yang lulus tidak tepat waktu. Jadi jarang rata-rata ya lulusnya dalam 1 semester 6 bulan normal itu lulus gitu. Lulus. Jadi kalau ada yang tidak lulus itu ya ada 1-2 itu. Paling ya nanti tak senyumin saja gitu. Maumu apa Mas ya? Oh kok jadi Mas, mau apa Mbak itu, siapa tahu yang tapi memang rata-rata yang bermasalah itu kaum laki-laki gitu, mahasiswa laki-laki gitu. Mungkin udah kenal ini uang mungkin, jadi keteteran. Enggak juga sih kalau menurut saya. Bisa jadi. Iya. Karena kalau alasannya mengenal uang, mungkin mereka juga dari awal sudah kenal uang ya. Kan rata-rata mahasiswa UI itu kan bekalnya kan uang sakunya banyak ya Mas. Jadi mereka udah kenal dari awal gitu. Bu Mai, ini saya mau tanya nih. Kan Bu Mai juga menetapkan biasanya mahasiswanya Bu Mai itu idealnya gitu, lulusnya tepat waktu gitu. Bu Mai ada tips nggak sih Bu untuk memilih topik agar nanti saat skripsian itu bisa lulus tepat waktu gitu Bu? Oke, kalau terkait dengan tips memilih topik ya. Kalau Bu Mai selalu gini, yang pertama kenali dulu potensi dan kompetensi teman-teman. Iya. Ya, gampangnya gini, kalau kita bisnis digital kan ada beberapa kompetensi. Dari kompetensi bisnis digitalnya, dari kompetensi manajemennya gitu kan. Nanti manajemen kan terbagi dalam ada manajemen operasional, pemasaran, keuangan, itu kan SDM. Nah, kenali dulu potensi kita itu di mana. Kita ranahnya itu lebih tertarik di mana gitu ya. Kemudian kalau sudah tertarik di mana, baru kemudian kita cari topik. Nah, topik yang kemudian harus kita pilih itu yang up to date. Ya, up to date itu dalam artian zaman sekarang lah ya. Tidak sekedar zaman sekarang Mas. Jadi secara realistis itu kemudian fenomenanya ada. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau berbicara tentang turnover intention, maaf ini saya karena orang SDM gitu. Iya. Benar nggak nih fenomena turnover itu ada gitu. Iya. Nah, karena itu nanti yang akan membawa kita masuk dalam inovasi dan novelty dari topik yang kita buat. Kalau kemudian nanti kita hanya sekedar mencari-cari topik yang seadanya, apalagi hanya niru punya orang lain. Topiknya orang lain, itu nanti jatuhnya pas teman-teman tuh bikin latar belakang ya, itu kayak mahasiswa yang lagi patah hati kemudian cerita halu gitu, cerita halu gitu, kayak storytelling yang ngomongnya tidak jelas kemana. Nah menurut Bu Mai gitu. Jadi kayak tanpa dasar gitu. Iya, tanpa dasar gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian setelah kita tahu potensi, kemudian topik yang memang itu up to date, kemudian baru yang ketiga, teman-teman bisa memulai langkah dengan mencari inovasi-inovasi pada bagian-bagian tertentu gitu ya. Salah satunya adalah ya nanti gampang, banyak teknik bisa kita gunakan seperti mind mapping, kemudian menggunakan teknik 5W1H gitu kan. Itu sangat membantu untuk teman-teman menemukan inovasi dan kebaruan gitu. Nah, selebihnya ya nanti berproses gitu. Just do it gitu. Gitu. Kalau tentang waktu nih Bu ya. Kadang-kadang kan banyak banget skripsi yang terbengkalai gitu kan. Betul. Itu tuh kira-kira menurut Bu Mai ngatur waktunya gimana nih Bu? Kok bisa sampai bisa biar agar ideal gitu untuk lulusnya gitu? Kalau ngatur waktunya, kalau menurut Bu Mai simpel saja sih Mas Yuda. Jadi intinya adalah teman-teman bikin schedule yang realistis, kemudian schedule itu dilaksanakan. Nah, konsisten juga perlu. Betul. Nah, dalam konteks realistis itu nanti di dalamnya ada jadwal bahwa teman-teman itu memberikan waktu khusus untuk mengerjakan skripsi. Berapapun durasinya, berapapun porsi yang teman-teman berikan, tiap hari teman-teman harus bercanda dengan skripsi. Bercanda dengan skripsi. Berapapun nanti progresnya, tetap harus saya progres. Entah itu 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Dan itu dilakukan secara konsisten. Itu yang Bu Mai bilang realistis. Selama teman-teman itu sudah tidak memegang skripsi, berarti jadwal teman-teman sudah tidak realistis lagi. Karena kan dalam 1 semester benar teman-teman tuh hanya fokus pada skripsi gitu. Nah, kalau teman-teman tidak kemudian mengerjakan skripsi dalam 1 hari, lalu apa yang dikerjakan kan gitu. Nah, kalau teman-teman itu konsisten seperti itu, tiap hari mengerjakan, tiap hari berprogres gitu ya, saya yakin 3 bulan itu selesai. 3 bulan selesai? 3 bulan selesai. Saya jamin itu. Serius Mas, saya itu bahkan selalu bilang sama mahasiswa Bu Mai gini, jadi kalian mau jadi mahasiswa Bu Mai yang tepat waktu dalam mengerjakan skripsi, cukup tiap minggu kalian datang ke Bu Mai membawa revisi. Tak jamin 3 bulan kalian selesai. Tiap minggu selesai.
Tapi kan yang sulit kan untuk tiap minggu ngapel Bu Mei gitu Iya. kan. Nanti yang pacarnya marah lah gitu kan. Yang ibunya minta diantar ke pasar gitu kan. Nah itu kan kadang kendalanya di situ. Di situ ya. Ya. Tapi kalau misalnya mau konsisten sungguh-sungguh 3 bulan selesai ngerjakan Oke. skripsi itu. Nih Bu Mei, saya tuh sempet ada cerita nih sama temen saya. Ya. Sekarang itu di S2 UGM. Namanya Mas Alang gitu kan. Oh. Nah, dia itu awalnya tuh D3 ke S1 lalu ke S2 gitu Yap. kan. Nah, dia itu punya tips kalau mau skripsi cepat itu menentukan topik dan pembimbingnya itu sebelum waktu kita untuk skripsi, misal Betul. semester sebelumnya. Betul sekali. Apakah betul. itu efektif Bu Mei? Efektif banget Mas. Dan sebenarnya di kurikulum kita itu sudah kita rancang begitu Mas. Oke. Kita di semester 6 itu ada mata kuliah namanya karya ilmiah dan metodologi penelitian. Iya. Di karya ilmiah itu teman-teman diajari bagaimana membuat skripsi yang baik secara estetika. Secara estetika. Iya. Dari tulisan, kemudian bagian-bagiannya. Kemudian teman-teman juga diajari bagaimana metodologi penelitiannya. Nah, dari dua mata kuliah tadi, kalau teman-teman tuh sudah dari awal sudah menentukan topiknya. Kemudian karena kan nanti produk dari dua mata kuliah ini teman-teman harus punya proposal. Iya, Nah, kalau proposal. teman-teman sudah topiknya jelas, dibuat proposalnya, kan nanti begitu akhir semester 7 itu teman-teman masuk skripsi, proposal itu tinggal diajukan ke dosen pembimbing. Iya. Lalu Ya kan? mulai persidangan dan Iya, sudah. kan. Tapi kadang mahasiswa itu tidak melakukan itu gitu. Oke. Bahkan kemarin yang terakhir itu Bu Mes sempat kaget gitu ketika ada mahasiswa yang bilang, "Bu, saya ini ya Bu, nanti judul metopengnya yang untuk UAS itu saya nanti lain ya Bu ya." Maksudnya lain gimana Mas? Saya nggak tertarik lagi nih loh. Loh kamu itu udah 1 semester loh Mas, kayak gituin. Jadi harus ngulang lagi nanti. Sia-sia kan begitu Iya. kan. Nah, itu kadang yang tidak pas tuh di situ. Oke. Kemudian kadang juga pada saat mengikuti mata kuliah metopen dan karya ilmiah itu tidak sesuai dengan standar yang diminta oleh dosen pembimbing. Iya. Sehingga ketika nanti dosen pembimbing itu mengajukan itu dosen kelas ya. Dosen kelas. Kemudian diajukan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing, wah ini kok masih kualitasnya masih kurang bagus ya, jadi harus dipoles dan segala Iya, macam. harus dipolesin. Tapi kalau kita sudah mulai dari awal gitu ya, di semester 6 itu di metopen dan karya ilmiah sudah mulai serius dengan topik kita, itu landing Mas nanti di semester 8. Gitu. Oke. Mantap sekali Bu Mei. Nah, kan kita itu berarti Itulah bagusnya Bisdik Mas. Kita merancang kurikulum itu benar-benar bayan, jadi benar-benar yang bisa membuat mahasiswa itu tertolong dan bisa lulus dengan cepat gitu. Oke. Tinggal mahasiswanya mau apa tidak. mau atau gitu. tidak ya. Ya. Nah, persoalan mau atau tidak nih Bu. Ini kan juga persoalan ke mahasiswanya sendiri nih Bu. Ya. Kemalasan gitu ya. Kira-kira ada tips ya Bu untuk mengatur rasa malas itu biar tidak datang ketika kita mengerjakan skripsi atau metopen gitu tuh gimana Bu? Ya, itu jawabannya agak panjang Mas. Agak Tapi panjang. intinya gini Mas, ada 4. Yang pertama luruskannya dulu. Luruskan Kemudian artinya dalam niat itu kan kita ingin mencari keridhaan dalam jalan Iya. ilmu ya. Nanti itu kita manifestasikan dalam bahwa keridhaan itu berarti saya harus lulus cepat dan tepat waktu. Lulus dengan tepat waktu. Tepat waktu. Jadi kalau menurut Bu Mei, skripsi yang bagus itu yang selesai tepat waktu. Tepat waktu. Apapun topiknya, apapun judulnya, apapun responden kita, apapun objeknya, Iya. yang penting lulus tepat waktu kan gitu. Iya. Itu skripsi yang baik dan itu harus kita niati. Dan yang kedua, kemudian ikhtiarnya. Ikhtiar. Ikhtiarnya ya kita harus benar-benar berada di jalur ilmu, ya. Iya. Berada di jalur ilmu artinya apa ya? Kita menghindari ketidakjujuran, gitu kan. Kemudian menghindari kemalasan segala macam. Kalau dalam Islam itu kan jelas ya. Lelahnya orang yang mencari ilmu itu kan jihad gitu kan, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu lebih ya, yang berjihad dan berilmu itu lebih tinggi dari yang tidak berilmu. Itu kan jelas gitu ikhtiarnya. Kemudian yang ketiga adalah selalu continuous improvement, selalu melakukan perbaikan. Jadi tadi yang Bu Mei bilang harus ada progres setiap waktu. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa. Berdoa agar kita dikuatkan, kemudian dimudahkan dan kita benar-benar bisa mencapai niat kita tadi untuk selesai tepat waktu gitu kan. Jadi ya sholatnya harus tepat gitu kan ya Mas ya. Sodakohnya iya. Jadi apa sih Bu hubungannya ibadah dengan banyak banget hubungannya, kan itu yang akan menguatkan kita. Orang yang sholat tepat waktu, orang yang bersedekah, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah itu tidak akan kemudian meletre. Meletre itu apa? Under motivation Mas. Ya, under motivation meletre. Sekali-kali ya gampang lah. Ada kita naik turun motivasi itu ya. Tapi dengan doa yang kencang, dengan sholat, dengan ibadah yang itu, insya Allah ketika turun kita akan segera bangkit. Gitu Mas. Nah,
kalau udah semua itu terselesaikan gini ya. Nah, kan bukan dari mahasiswanya doang, ada dari dosennya juga gitu. Ini kan masalah komunikasi nih, Bu. Kira-kira komunikasi yang tepat untuk dosen gitu, pembimbing itu yang gimana ya, Bu ya, biar kita itu bisa dapat jadwal yang pas gitu, bisa dapat waktu yang tepat gitu antara pagi atau siang atau mungkin sore gitu. Kalau Bu Mei ini pakai apa standarnya Bu Mei saja. Artinya karena setiap orang kan punya standar masing-masing. Kalau Bu Mei yang efektif itu kan yang empatik. Komunikasi efektif itu kan yang komunikasi empatik. Artinya kita harus bisa saling mendengar ya. Nanti kalau teman-teman kuliah di komunikasi bisnis digital itu akan diajari bagaimana kemudian kita bisa saling mendengar satu sama lain ya. Artinya nanti kita bisa saling menempatkan bahwa seorang dosen itu hanya seorang coach ya. Seorang pendamping, dia bukan pengajar gitu kan, tapi dia mendampingi sehingga di awal itu sudah kita buatkan, kita berkomunikasi apa yang harus dan apa yang tidak gitu kan, dan kemudian kita saling memahami bahwa misalnya saya tidak suka seperti ini berarti mahasiswa juga harus menghindari yang saya tidak suka. Begitu juga, misalnya saya tahu mahasiswa itu tidak suka berlama-lama, maka saya akan berusaha sekeras mungkin agar skripsi mahasiswa itu selesai lebih cepat itu. Jadi empatik tadi bahwa dosen itu hanya seorang coach, seorang pendamping. Pendamping. Gitu. Ya. Dari pengalaman Ibu mendampingi mahasiswa ini ya, Bu ya. Itu tuh kebanyakan mahasiswa itu lebih gampang untuk mengambil metode yang gimana, Bu? Atau antara metode kualitatif atau kuantitatif atau malah keduanya nih, Bu? Biasanya kan kadang-kadang bingung nih awal-awal saya harus bikin apa ya gitu, kualitatif atau kuantitatif ya gitu. Kalau Bu Mei di kelas Metopen itu selalu menekankan bahwa kedua metode itu semua ada tantangannya. Ada gitu tantangannya kan, ya? Pastinya. Artinya tidak mudah untuk ditaklukkan gitu ya. Nah yang paling penting adalah teman-teman mau untuk belajar gitu. Yang kemudian selama ini menjadi blok teman-teman itu kan karena teman-teman sudah memiliki preferensi. Oh saya suka dengan apa hitung-hitungan, jadi saya harus ke kuanti. Oh saya itu suka mengolah kalimat kata-kata, jadi saya harus di kuali. Nah itu yang blok itu yang harus teman-teman hapus itu. Pada dasarnya kan baik kuanti maupun kuali itu kan prosesnya sama, proses ilmiahnya kan sama. Dari menemukan masalah sampai kesimpulan itu kan sama, ada lima tahapan gitu ya. Itu sama, yang membedakan kan ya tekniknya. Kalau kuali berarti menggunakan lebih banyak menggunakan mengolah kata-kata gitu kan. Kalau kuanti lebih banyak mengolah angka dan data gitu. Sebenarnya hanya itu gitu. Nah teman-teman kalau ditanya yang lebih sulit, semua sulit, tapi semua gampang kalau kita mau belajar. Gitu Mas. Jadi whatever mau kuali mau kuanti saja, semua gampang. Nih Bu, boleh nih kasih kata-kata nanti ke teman-teman di kamera sini, gimana sih Bu menurut Ibu kesalahan fatal yang harus dihindari mahasiswa ketika mengerjakan skripsi? Boleh, silakan. Kalau kesalahan fatal apa ya? Yang sering terjadi itu adalah ketika mahasiswa itu tidak mengerjakan atau tidak menulis skripsi itu sesuai dengan pakemnya. Artinya pakem yang sudah kita buatkan gitu ya. Baik oleh itu prodi maupun yang sudah diajarkan di kelas metodologi penelitian gitu. Sehingga teman-teman itu kadang sering mengerjakan sesuatu itu menjadi kelihatan sia-sia tadi gitu Mas, yang Bu Mei bilang halu dan segala macam gitu. Karena memang tidak sesuai dengan pakemnya. Kemudian yang kedua, kadang mahasiswa itu tadi sudah ada revisi tapi tidak dilakukan revisinya gitu. Dan yang sering lagi itu kesalahan-kesalahan kecil gitu, telat bimbingan. Karena pada dasarnya juga dosen itu juga manusia loh Mas. Kita harus dipahami gitu kan. Jadi kalau dulu zamannya Bu Mei itu dosen yang menunggu, mahasiswa yang menunggu dosen gitu. Kalau sekarang kadang dosen yang disuruh menunggu mahasiswa. Nah itu kan kadang ketika kita datang sudah membawa bad mood untuk dosennya itu ya nanti akhirnya yang terjadi apa yang tergantung kepada moodnya dosennya kan gitu ya. Tapi jangan salahkan dosen, sekali lagi bahwa dosen itu manusia juga gitu, kan begitu. Yang penuh dengan masalah, penuh dengan kesibukan dan sebagainya gitu. Jadi yang punya masalah itu tidak sekedar mahasiswa gitu, tapi dosen juga. Gitu. Nah tadi makanya Bu Mei bilang pentingnya untuk komunikasi empatik tadi, saling memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Jadi mahasiswa mengetahui kebutuhan dosen juga mengetahui kebutuhan dari mahasiswa. Begitu Mas Yuda. Bu Mei, saya mau tanya nih, saya tuh sebenarnya penasaran gitu. Kan Bu Mei kan masuk dalam bidang Metopen gitu ya, Bu. Itu untuk S1, S2, S3-nya gitu kan pasti melakukan penelitian lagi ya, Bu ya.
Iya, harus. Itu waktu itu Bu Mai itu gimana Bu? Apakah kayak lancar-lancar aja atau ada kerikil-kerikil kecil gitu yang mungkin nyandung Bu Mai buat mengerjakan metopennya Bu Mai gitu, kira-kira gimana Bu? Boleh diceritakan? Bu Mai selalu bilang ke mahasiswa Bu Mai, sebenarnya kalau kita berbicara metopen itu yang paling sulit itu adalah ketika kita mencari data. Iya. Ya, bener banget. jadi ketika kita berhubungan dengan responden, makanya Bu Mai selalu bilang belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik. Karena pada saat nanti teman-teman itu berhubungan dengan responden, maka kuncinya adalah komunikasi teman-teman pada responden. Ya, kemudian yang kedua berrelasilah, ya, jaring relasi sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Karena nanti itu akan sangat membantu kita gitu. Nah, yang harus disadari bahwa memang tingkat kesadaran responden di Indonesia, bahkan mahasiswa loh Mas, dan ini Bu Mai tekankan di kelas, bahkan mahasiswa itu tingkat kesadarannya untuk menjadi responden itu masih sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Ya, mau bukti? Saya sudah Makanya teman-teman diminta untuk ngisi NKMD saja. Itu kan sampai masih dosennya banyak yang molor ya. Iya. Dosen, nah itu baru NKMD yang jelas-jelas itu untuk kemajuan kampus ya. Apalagi kemudian teman-teman diminta untuk mengisi kuesioner, mengisi wawancara dan lain sebagainya, itu susah itu untuk menaikkan kesadaran responden itu. Nah, ini tantangan terbesar ketika kita melakukan penelitian. Jadi menurut Bu Mai bukan kemudian tekniknya mau kuali mau kuanti, tidak, tapi paling besar itu ya tantangan terbesar adalah mencari data tadi gitu. Dan itu tadi kuncinya komunikasi dan relasi. Saya ini sebenarnya belum pernah melakukan metopen ya Bu ya. Mungkin pernah tapi nggak sedetail ini gitu. Kalau point of view saya sendiri sebagai responden itu, saya tuh ngerasa apa sih yang saya dapatkan setelah saya merespon sesuatu yang Ibu berikan gitu. Ya. Itu bisa dijelaskan nggak Bu? Mungkin saya punya benefit apa gitu di situ setelah mengisi responden-responden seperti itu Bu? Kalau Bu Mai nanti ngomongnya dari jalur agama kan agak absurd ya. Iya, umum saja. Ya, yang umum gitu. Kalau Bu Mai gini, paling tidak ketika teman-teman itu mengisi kuesioner atau jadi responden di wawancara, teman-teman punya pengalaman. Artinya teman-teman tahu bahwa kuesioner itu seperti ini, wawancara itu seperti ini, sehingga teman-teman nanti ketika harus melakukan itu, ya teman-teman sudah punya gambaran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, paling tidak kemudian teman-teman itu benefitnya adalah ketika teman-teman itu berusaha ya untuk mengisi itu, teman-teman secara tidak langsung itu memberikan sumbangan pada keilmuan. Itu kan penting Mas. Jadi kita sumbangan keilmuan itu kan penting. Nah, itu yang tidak pernah dipikirkan oleh teman-teman yang menjadi responden, khususnya mahasiswa itu, bahwa sumbangan mereka dalam memberikan jawaban itu nanti akan berdampak kepada pengembangan keilmuan ke depan gitu. Jadi kita termasuk salah satu kontributor ya Bu untuk ilmuwan. Itu yang harus dicamkan oleh teman-teman terutama mahasiswa. Ya, serius itu. Bu Mai selalu begini, kalau misalnya ibu-ibu bakul atau bapak-bapak yang kemudian mereka, kenapa seharusnya sih menghabiskan waktu saya, masih bisa kita terima gitu ya. Karena ketika mereka mengisi itu kan menghabiskan waktu segala macam gitu. Bisa jadi mereka akan kehilangan keuntungan. Tapi kalau mahasiswa disuruh ngisi kuesioner aja cuma 5 menit, kok ogah-ogahan, sebenarnya cara berpikirnya gimana itu juga Bu Mai agak kurang nggak tahu ya. Tahu lah. Oke, yang terakhir nih untuk Bu Mai. Bu Mai silahkan memberi pesan di sini untuk mahasiswanya nanti yang sedang mengerjakan skripsi. Pesan singkat kata-kata dari Bu Mai, silakan. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang tugas akhir atau skripsi, sebenarnya skripsi atau tugas akhir itu kan merupakan cerminan pembuktian kemampuan dan kompetensi keilmuan kita ya terhadap ilmu-ilmu yang kita dalami di bangku kuliah itu, sehingga jalani saja prosesnya dengan masuk ke jalur ilmu gitu ya, tidak harus neko-neko, konsisten konsisten, kemudian dikuatkan dengan doa gitu kan. Kalau kemudian Bu Mai mengibaratkan seperti pepatah gitu kan, bahwa langkah 1.000.000 mil untuk ke puncak itu
tidak akan sampai kalau tidak dimulai dari langkah pertama. Oke. Gitu kan? Dan tindakan langkah pertama kita itu nanti akan menentukan kita itu mau menjadi pemenang. Artinya kalau pemenang berarti kita selesai skripsinya atau kita menjadi pecundang kan begitu. Ya kan, sehingga nikmati saja karena kita akan melakukan proses itu di jalur keilmuan dan selamat datang di semester skripsi gitu kan. Jalani, nikmati, bergembiralah gitu ya. Menaklukkan tantangan-tantangannya sampai satu saat kemudian ada kabar gembira bahwa Anda layak menjadi sarjana terapan bisnis digital. Oke, terima kasih sekali Bu Mai. Ini adalah insight yang lumayan bagus banget dari dosen pembimbing ya, spesialis Metopen gitu. Jadi point of view kita bukan sebagai mahasiswa saja yang menulis skripsi mungkin, point of view dosen yang resah gitu tentang mahasiswanya yang kok telat, kok gitu terlantai, terbengkelai skripsinya gitu ya. Terima kasih Bu Mai sudah mau datang sekarang. Ya. Kalau saya ada salah-salah mohon maaf ya. Sekian dari kami, saya undur diri Yuda Fathia Albani bersama Bu Mai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.